Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Isyam tarawih rahimani wa rahimakumullah. Marilah lisan kita selalu membasahi kalimat alhamdulillah sebagai tanda syukur atas segala nikmat Allah, dan selalu membasahi dengan kalimat astagfirullah sebagai tanda mohon ampun atas segala dosa yang dilakukan hamba, dan selalu mentauhidkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Hari ini hari terbaik dalam sepekan, hari Jumat. Tadi siangnya sangat beruntung orang yang memperbanyak salawat, membaca surah Kahfi, memperbanyak salat duha, istimewa kaum laki yang paling awal datangnya dalam hari Jumat, seolah-olah berkorban seekor unta. Mungkin kalau dianggarkan serata lebih kurang 100 juta. Allah a'lam bishawab. Sungguh rugilah orang yang selalu kehilangan dari keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba masing-masing membangun rumah di surga. Alangkah bahagianya suami, anak, istri, cucu, semuanya punya gedung-gedung di surga. Tidak berat mengikuti aja amalan sunnah qala Allah qala Rasul. Malah ada yang ringan sekali, sekecil apapun membangun masjid karena Allah, Allah bangun rumahnya istana di surga. Tapi siapa yang membangun untuk suara, Allah malah disawab. Tapi mari kita termotivasi setiap amalan, setiap ada amalan ingat keutamaan di dalamnya. Diterima dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, telah berfirman Allah Azza wa Jalla, semua amalan manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa, maka itu adalah untukku dan aku akan memberikan ganjaran. Dengan hadis ini, walaupun sering dia sampaikan, sebenarnya semakin kita takut pada Allah, mulai dari sahur sampai berbuka, kita dicatat Allah. Jangan sampai puasa itu cacat, bukan malaikat yang catat. Harus serius, saya sedang diketor Allah 12 jam, bukan malaikat. Maka merasanya saya sedang dilihat Allah. Berkataan itu dengan Allah, Sami'un Basir. Dan puasa itu merupakan benteng. Maka selamat dari neraka dengan puasa ini. Maka ketika datang saat berpuasa, janganlah seorang berkata keji atau berteriak-teriak atau mencaci maki. Segudang pahala hilang store pada yang dicaci maki. Bahkan Allah mengajarkan kita, Rasulnya, jangan memaki-maki setan. Ini Muslim yang dimaki-maki. Jangan memaki-maki Tuhan-Tuhannya orang kafir. Persembahan-sembahan orang kafir itu Allah mengingatkan.
Ini mati lampu, mati-matinya lampu. Padahal dia belum bayar 2 bulan kadang-kadang. Nah, ini catatan lainnya. Puasanya disetor ke pegawai PLN. Nah, ini gambarannya. Allah sudah mengawasi Anda, jangan cacat puasanya. Kontrol. Makanya para sahabat berlama-lama di masjid, berlama-lama di rumah. Karena kalau ngobrol, udah itu kena. Pasti kena. Walaupun sudah kurang. Dan seandainya dicaci oleh seseorang atau diajaknya berkelahi, hendaklah dijawabnya, saya ini berpuasa sampai 2 kali. Mudah-mudahan tidak ada. Ya, anak pengen ajak ribut, istri ajak ribut, tetangga ajak ribut, mantu ajak ribut, saya sedang puasa. Jangan dibalik, mancing-mancing. Hati-hati ya, saya lagi puasa ini. Nah, itu nadanya menentang. Ya. Itu nadanya mau buat matahari puasa itu. Pesan Nabi, saya sedang puasa. Jangan ditinggikan nadanya. Ini sekarang rasa mau puasa nih. Nah, itu bukan anak saya jadi sabar ya. Demi Tuhan yang nyawa Muhammad berada dalam tangannya, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari bau kasturi. Gembirakan ketika bau tak sedang tercium sendiri, insya Allah saya yakin bau ini akan nanti wangi di depan Allah di surga. Ternyata surga itu ya, wanginya dahsyat sekali. Bau nafas ahli surga itu wanginya luar biasa. Di dunia walaupun digosok, coba lah cium, paling makan durian sekali kan. Kemudian kita makan, kita minum, tidak buang hajat, keluar kayak sendawa, kemudian ingat semuanya wangi. Nanti coba lihat Al-Anbiya 102. Apa yang diinginkan ahli surga semuanya ada. Ibu-ibu kalau mau anting-anting 2 kilo, 3 kilo emas, piring, pot-pot bunganya Allah nggak perlu disiram. Amin. Suaminya Masya Allah kan Nabi Yusuf. Dan orang yang berpuasa itu akan memperoleh 2 kegembiraan yang menyenangkan hati. Dikala berbuka, ia akan bergembira dengan berbuka itu, dan di saat menemui Tuhannya nanti ia akan gembira karenanya. Maka kalau ketika berbuka nggak gembira, taubat sama hanya gara-gara sedikit, mana gembiranya? Atau pembukaan salah beli, gembirakan, gembirakan, suasanakan gembira. Dan salah satu doa yang diijabah Allah ketika berbuka, jangan lalai. Ketika mau berbuka doa apa saja. Setelah berbuka ada doa khusus. Zahaba dhama'u wa batalatil uruku wa thabatal ajru insya. Nah, nikmati bismillah. Urutan pertama, sunnah walaupun haus lapar korma. Keduanya beroyak putih atau yang manis-manis, jangan api. Ada. Dan puncaknya nanti setelah kita bertemu Rasulullah di telaga Nabi, bertemu Allah. Ini masa bayangkan ya, riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr bahwa bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yasra'ani al-abdi Yawmal qiyamati yaqulu siyamu ay rabbi manahtu ta'amu wa syahawat bin nahar fasafni bi wa yaqulu al-Qur'anu manahtu an-nawma bil-layl fasafni bihi wa yasra'an.
puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi hamba. Pada hari kiamat berkata puasa, ya Tuhan, Engkau larang ia makan dan memuaskan hawa nafsu di waktu siang, dan sekarang ia meminta syafaat padaku karena itu. Dan berkata pula Al-Quran, Engkau larang ia tidur di waktu malam, sekarang meminta syafaat padaku mengenai itu. Maka syafaat kedua mereka pun diterima Allah, diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad yang sahih. Masya Allah, ya. Ternyata orang yang dekat dengan Al-Quran, ikhlas puasa itu dengan izin Allah ngomong di pengadilan Allah. Quran ngomong, bantu dia ni Allah. Wah, pengadilan Allah terima, saya bantu, gembira kan? Maka bersyukurlah pada Allah kalau ada anak yang titipkan pengawal Quran bisa berbulan-bulan Anda sedang memperoleh nikmat dari bacaan anak salehah. Stop ria, berlindung pada Allah kita semua. Menangis, terima kasih ya Allah, ya. Anda mungkin 10 Ramadan Allah titipkan dia bisa 3 kali khatam. Terima kasih ya Allah. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah dimuliakan 60 kali. Maka mari kita dekatkan dengan Al-Quran, apalagi sekarang Allah mudahkan dengan api. Abu Sa'id Al-Khudri bersabda, la yasum 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika al-yawmin nara anhi 70 kharifan. Setiap seorang hamba berpuasa 1 hari dalam perang sabilillah, maka dengan hari itu Allah akan menghindarkan dirinya dari neraka selama 70 tahun. Diriwayatkan oleh jamaah, hadis kecuali Abu Daud. Jujur sama Allah, gembirakan hati ketika kita puasa dari sahur sampai sore. Baik puasa wajib maupun Allah jauhkan wajah ahli puasa neraka selama 70 tahun perjalanan. Plus orang yang sering puasa Senin Kamis, Allah tambahkan pahala dalam Ramadan ini, karena dia nggak sempat. Sebagai akhir untuk kabar gembiranya lagi, makan sahur ya. As-sahur barakatun fala tadhu walau ayyajra'alukum jar'atama fa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Masyaallah ya. Bersahur itu berkah, maka jangan kamu tinggalkan walau seseorang di antaramu itu akan meneguk air, karena Allah dan para malaikatnya mengucapkan salawat pada orang-orang yang bersahur. Riwayat Muslim, riwayat Ahmad. Allahu Akbar. Ketika bangun sahur, anak cucu bangun yang kecil, bahkan anak dan cucu saja, nek bangunan, ayah bangunin saya. Kalau saya bangun, saya tidak. Sedang Allah dan seluruh malaikat sedang membacakan salawat, maka ketika sahur banyak baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sahur kalau ada yang makan sahur pada jam 1, jam 2, jam 3 itu bukan sahur, makan tengah malam. Sahur Nabi dalam riwayat yang sahih kira-kira 50 ayat baca pelan-pelan sebelum azan akhir. Kalau kita 30 menit lah ya, karena kalau 10 menit itu agak enak. Karena Nabi korma makanannya, kalau kita kolak kemarin. Inilah nikmat yang puasa. Orang yang tidak puasa dicabut Allah subhanahu. Tak ada lagi selera. Tapi kalau kita sebelum maghrib, masya Allah. Setelah maghrib baru babak belur. Setelah isya tarawih, mau tidur, akhirnya tarawihnya pun malas panjang-panjang ya kan. Nah, makanya sahur ini aturan syariat membangunkannya azan. Akhiri azan, berbuka azan bukan sering. Karena di Madinah waktu sahabat para mengusulkan bagaimana memanggil salat dengan lonceng-loncengnya Nasrani, Nabi tak suka. Atau bagaimana dengan tanduk
Atau sekarang Serine, kayak Serine orang Yahudi tadi tidak suka. Sekarang dibela-bela di sini juga dia. Yahudi membunuh Palestina, Serinenya dihidupkan. Alhamdulillah kita selamat di sini lagi. Makanya standarnya berbuka itu azan. Ibu tadi berbuka dengan Serine atau azan? Ada catatannya. Saya berbuka karena Serine ya Allah. Anda ikut Serine Yahudi. Saya berbuka karena azan. Kalau azan, setan tadi. Kalau Serine, setan bantu itu. Gimana sih? PMPU sudah memegang surat. Tugas kita menyampaikan saja. Semoga Allah mewafatkan kita dalam menjalankan sunnah Ramadan ini. Wajib Ramadan ya. Mudah-mudahan yang sedang puasa mati syahid ya. Apalagi di Palestina, syuhada tanpa hisab di surga. Mari pasang niat terus berlomba. Apalagi malam Lailatul Qadar, malaikat ke-7, ke-6 sampai ke-1 turun semuanya mengaminkan yang menantikan malam Lailatul Qadar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.